Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam NKRI. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, malam ini saya ingin kembali membahas tentang blunder-blunder, kejanggalan-kejanggalan dalam beberapa kasus yang ditangani oleh aparat penegak hukum. Sebelumnya saya ingin tegaskan bahwa saya di sini tidak sedang melawan institusi penegak hukum. Saya juga ingin mengajak kepada saudara-saudara sebangsa setanah air untuk sama-sama mari kita berani menyuarakan ini bersama-sama. Kenapa? Karena kalau apa yang saya istilahkan sebagai permainan hukum, ya, untuk beberapa kasus yang saya lihat, di mana menurut saya itu tidak afdol kalau saya katakan proses penegakan hukum. Saya merasa lebih cocok kalau saya katakan itu adalah permainan hukum. Nah, kalau permainan hukum seperti ini terus-menerus terjadi dan sebagai masyarakat kita hanya diam saja, maka kemarin ada Mas Beki, selanjutnya ada Brigadir J. Tidak menutup kemungkinan besok giliran saya dan lusa giliran Anda. Artinya bahwa kita semua rentan atau berpotensi menjadi korban permainan hukum. Nah, oleh sebab itu saudara-saudaraku sebangsa setanah air, mari sama-sama kita suarakan ini, agar supaya permainan hukum dalam institusi penegak hukum atau permainan hukum dengan memanfaatkan nama dan simbol-simbol institusi penegakan hukum ini segera diakhiri dan jangan terjadi lagi. Saya kira sudah cukup rasa keadilan masyarakat itu terciderai. Saya kira sudah cukup marwah hukum itu ternodai. Saya kira sudah cukup marwah bangsa ini tercoreng karena permainan hukum yang terjadi di tanah air kita, yang oleh orang-orang papan atas disebutnya mafia hukum. Karena saya masyarakat biasa, menurut saya bahasa awam yang paling cocok adalah permainan hukum. Kalau saudara tidak berani bersuara hari ini, kalau kita tidak berani bersuara hari ini, kalau permainan-permainan hukum seperti ini terus berlanjut dan terus terjadi, maka saya dan saudara, kita semua rentan atau berpotensi menjadi korban selanjutnya. Saya ingin mengoreksi mengenai yang pertama, kasus misteri kematian Brigadir J. Ini tadi sejak pagi saya lihat isu pencabulan atau pelecehan seksual ini mulai mencuat lagi. Jadi ada pihak-pihak tertentu yang mungkin sengaja disetting untuk memunculkan kembali, menghangatkan kembali isu pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh Brigadir J atau almarhum Brigadir J terhadap Chandrawati, Ibu Putri Chandrawati Sambo, istrinya Sang Jenderal Verdi Sambo. Ini mulai dihangatkan kembali. Ini mulai dimunculkan kembali.
Padahal menurut saya isu pelecehan seksual ini sudah berakhir. Isu pelecehan seksual ini sudah blunder. Nah, semestinya menurut saya kalau isu ini sudah menjadi blunder, maka secara hukum itu sudah tidak punya kekuatan lagi. Baik dari sudut pandang hukum maupun dari analisa kita sendiri, itu sudah tidak punya kekuatan lagi. Karena ketika ada beberapa pihak, dari pihak Polri sendiri dan juga dari komentar dari Bapak Menteri Koordinator Bidang Hukum dan Keamanan, Bapak Mahfud MD, mengatakan bahwa terkait motif itu biarlah tidak diketahui oleh publik karena ini sensitif. Oke, dari pihak Polri pun dalam pernyataan persnya mengatakan seperti itu, dan kemudian Bapak Menteri Koordinator Bidang Hukum dan Keamanan Mahfud MD juga mengatakan seperti itu, bahwa ini persoalan sensitif. Sehingga demi martabat keluarga Irjen Verdi Sambo maupun juga keluarga Brigadir J, maka terkait motif ini biarlah tidak menjadi konsumsi publik. Biarlah itu hanya diungkap dalam persidangan nanti. Artinya apa? Artinya di sini sudah terlihat jelas bahwa isu pelecehan seksual sudah tidak punya kekuatan, sudah menjadi blunder. Karena ketika ada pernyataan pers dari Polri dan juga ada pernyataan dari Bapak Menteri Koordinator Bidang Hukum dan Keamanan, isu pelecehan seksual ini sudah duluan heboh. Tetapi kemudian kalau ada pernyataan bahwa terkait motif, biarlah itu tidak menjadi konsumsi publik, artinya bahwa isu pelecehan seksual ini sudah blunder, tidak benar, dan itu sudah tidak dipakai. Tapi ini mulai dimunculkan kembali, ini mulai dihangatkan kembali, yang mana saya bisa membaca bahwa buntut dari persoalan ini, meskipun saat ini Bapak mantan Irjen Verdi Sambo dan istrinya sudah ditetapkan secara resmi sebagai tersangka, tapi kalau isu pelecehan seksual ini dimunculkan kembali dan dipanaskan kembali, ujung-ujungnya Pak Irjen Verdi Sambo atau mantan Irjen Verdi Sambo dan istrinya tidak akan divonis apa-apa. Tidak akan divonis bersalah. Potensi ini ada. Saya pikir ini tidak bisa kita tepis. Potensi ini nggak bisa ditepis. Potensi ini ada. Kalau isu pelecehan seksual ini terus dihangatkan dan ini yang kedua kalinya mendapat legitimasi di masyarakat, maka pada buntut dari kasus ini mantan Irjen Verdi Sambo dan istrinya akan divonis bebas. Potensi ini sangat kuat. Nah, oleh sebab itu saya minta kepada saudara-saudara sebangsa setanah air, mari belajarlah. Kalau Anda tidak terbiasa, belajarlah terbiasa. Mulailah membangun keberanian untuk bersuara. Saya selalu tekankan bahwa seluruh warga negara Indonesia itu memiliki hak yang sama untuk berekspresi, menyatakan pendapat. Asal kita tidak mencaci maki, asal kita tidak menghina dan menghujat, asal kita tidak melecehkan, merendahkan harkat dan martabat seseorang, institusi, dan lain sebagainya.
selama kita tidak menghina dan menghujat, selama kita tidak melecehkan, merendahkan harkat dan martabat institusi dan atau pihak tertentu, selama itu kita berada di koridor kebenaran dan tidak perlu takut. Kita harus bersuara. Ingat, Brigadir J, saya ulangi. Brigadir J adalah korban kesewenang-wenangan. Dan yang kita lawan hari ini adalah kesewenang-wenangan. Catat, saya ulangi, saya tegaskan. Brigadir J adalah korban kesewenang-wenangan. Dan yang kita lawan hari ini adalah kesewenang-wenangan itu. Bukan institusi Polri yang kita lawan. Bukan institusi penegak hukum yang kita lawan. Saya sudah katakan di video-video sebelumnya, dan ini selalu saya ulang-ulangi, bahwa institusi penegak hukum itu milik bangsa, milik negara, milik rakyat. Patut dijaga, patut dihormati, patut dicintai. Yang kita soroti hari ini bukan institusinya, tetapi oknum-oknum di dalam institusi itu yang memanfaatkan atribut institusi, yang memanfaatkan simbol-simbol institusi untuk melancarkan kesewenang-wenangannya. Ini yang kita lawan hari ini. Kalau kita tidak lawan hari ini, dan kalau kesewenang-wenangan ini terus berlanjut, maka Brigadir J sudah menjadi korban. Mas Beki di Jombang sudah menjadi korban. Tidak menutup kemungkinan besok saya, lusa Anda, dan seterusnya. Dan seluruh rakyat biasa di tanah air ini berpotensi menjadi korban kesewenang-wenangan. Yang kedua, saya juga mau mengusik sedikit tentang jalannya proses kasus yang juga isunya mirip-mirip dengan misteri kematian Brigadir J, yang awalnya begitu heboh adalah isu pelecehan seksual. Nah, Mas Beki ini, anak Kiai Jombang ini, juga isu yang pertama kali menghebohkan jagat Nusantara adalah isu pencabulan. Dan sebagian besar rakyat Indonesia itu sudah tercuci otaknya. Jadi kalau mendengar nama Mas Beki, mendengar nama anak Kiai Jombang, yang muncul dalam pikirannya, yang muncul dalam otak kita, pencabulan. Apalagi ada beberapa pegiat sosial media, pendukung pemerintahan yang sah juga, ya, salah satunya yang paling ekstrim adalah Pak Rudy Kamri, juga ikut memanas-manaskan isu pencabulan ini. Ya otomatis masyarakat awam yang selama ini berdiri sebagai pendukung bahkan pembela pemerintahan yang sah, ketika mendengar bahwa ada seorang pegiat sosial media, pendukung pemerintahan yang sah, yang cukup besar pengaruhnya, sama seperti atau Pak Rudy Kamri itu, ya, otomatis masyarakat akan tergiring dan kemungkinan besar percaya. Nah, ini yang saya sesali. Dan saya sudah menantang Pak Rudy Kamri, ya, khusus buat Pak Rudy Kamri itu saya sudah menantang dia. Saat ini saya masih menunggu yang namanya Pak Rudy Kamri itu untuk datang ke TKP dan melihat, mendengar, merasakan langsung apa yang sebenarnya terjadi di Jombang. Saya sudah menantang Pak Rudy Kamri sudah 3 atau 4 kali. Saya masih menunggu Pak Rudy Kamri. Saya berasal dari masyarakat bawah.
Saya datang sampai ke Jombang itu modalnya nekat. Ya, modal duit saya 2 juta. Nekat bodoh. Artinya kalau saya sampai di Jombang sini, kalau saya tidak ketemu dengan orang yang mengenal saya, ada kemungkinan saya mati, terlantar, kelaparan di jalan dan mati mengenaskan. Tapi saya punya tekad bahwa saya harus sampai ke TKP untuk melihat, mendengar dan merasakan langsung apa yang sebenarnya terjadi. Dan saya minta Pak Rudy Kamri juga datang ke TKP untuk melihat, mendengar dan merasakan langsung, agar supaya ke depan bisa mengoreksi cara dia beropini di sosial media. Jangan hanya menyerap informasi dari pihak yang ternyata juga adalah penyebar hoax dan kemudian merasa diri sudah benar. Kan seperti itu. Nah, isu pencabulan Mas Beki ini sudah begitu tertanam di otak masyarakat. Jadi kalau bicara nama Mas Beki, bicara nama anak Kiai Jombang, otomatis yang muncul di pikiran masyarakat itu adalah pencabulan. Tapi apakah masyarakat tahu apa saja yang sebenarnya terjadi di Jombang? Saya kasih tahu ya. Ini orang-orang, ada satu terakhir yang kemarin mengaku sebagai korban itu, ketika diberi kesempatan untuk mengutarakan maksud hati dan tujuan dia, yang menjadi penekanannya adalah, saya minta Mas Beki itu diberhentikan dari ketua ORSID. Loh, apa hubungannya? Apa hubungannya dengan isu pencabulan? Apa hubungannya posisi Mas Beki sebagai ketua suatu organisasi dalam Thorikoh Sidikiyah itu dengan isu pencabulan atau kekerasan seksual? Tidak ada hubungan sama sekali. Saya kira kalau seseorang yang benar-benar menjadi korban dan merasa bahwa moralnya itu sudah ternodai oleh kelakuan seorang laki-laki, maka semestinya yang pantas menjadi tuntutannya adalah hukum Mas Beki seberat-beratnya. Mas Beki harus menikahi saya, atau kalau dia menolak, hukumlah dia seberat-beratnya. Saya kira itu baru tuntutan yang wajar dari seseorang yang benar-benar mengalami pelecehan seksual. Kalau orang yang mengaku korban ini benar-benar merasa dirinya dinodai, benar-benar merasa kehormatannya telah dinodai, maka yang menjadi tuntutan yang paling wajar menurut saya adalah, saya menuntut Mas Beki menikahi saya. Tapi kalau dia tidak menikahi saya, maka saya menuntut hukumlah Mas Beki seberat-beratnya. Itu baru tuntutan yang masuk akal. Tapi yang menjadi tuntutan si orang yang mengaku sebagai korban apa? Saya ingin dia dicopot dari ketua ORSID. Apa hubungannya dengan harga dirimu yang ternodai? Nggak ada hubungannya. Artinya di sini kita bisa membaca bahwa ada hal lain di balik isu pencabulan. Ada hal-hal tertentu, ada ambisi-ambisi tertentu di balik isu pencabulan yang menghebohkan jagat Nusantara ini. Nah, seiring waktu berjalan, jalannya proses, tahap demi tahap proses kasus Mas Beki ini sudah sidang yang hari sidang yang ke-11, 12. Hari ini sidang yang ke-12. Dan hari ini ada pihak Komisi Yudisial datang ke Pengadilan Negeri Surabaya
untuk mengintervensi, dan ini merupakan jawaban daripada keluhan dan protes yang dilayangkan oleh pengacara Mas Beki. Keluhan dan protes apa yang sudah dilayangkan oleh pengacaranya Mas Beki, Pak Gede Pasek? Ini saksi-saksi yang dihadirkan untuk dimintai keterangan, untuk bersaksi di persidangannya. Kasus Mas Beki ini terkesan diintervensi oleh oknum jaksa penuntut umum. Dan bahkan bukan hanya diintervensi, bahkan terkesan diintimidasi. Jadi orang-orang yang dihadirkan ini disetting, disetel, diarahkan. Pokoknya kamu harus bilang begini, begini, begini. Nah, sehingga ketika orang yang hadir sebagai saksi itu, ketika ditanya oleh pengacara Mas Beki, jawabannya itu kebanyakan ngelantur. Tidak menjawab yang ditanyakan. Apa yang ditanyakan, jawaban apa yang diberikan. Nggak sinkron, nggak nyambung. Bahkan ada yang sempat nangis, seperti yang saya singgung kemarin. Nangisnya ini multitafsir. Ada yang nangis karena merasa dirinya sudah ternodai, mengingat pengalaman ketika mendapat perlakuan tindak kekerasan seksual, sehingga itu membuat hatinya hancur lalu menangis. Tapi nangisnya orang ini, orang-orang yang dihadirkan, satu orang yang dihadirkan sebagai saksi di sidang ke-11 kemarin kalau nggak salah, nangisnya ini penuh makna. Nangisnya karena apa? Dan dapat diduga ada intervensi, dan tidak sekedar intervensi, ada tekanan maupun intimidasi dari pihak tertentu. Nah, ini yang kemudian diprotes oleh pengacaranya Mas Beki. Sehingga hari ini pada persidangan nanti ada saksi satu lagi dihadirkan, juga mirip-mirip. Jadi saksi demi saksi dihadirkan di persidangan untuk memberi kesaksian. Kesaksiannya mirip-mirip. Apakah Anda berada di TKP saat itu? Apakah Anda melihat kejadian itu? Apakah Anda mendengar dan mengalami? Jawabannya tidak. Keterangannya, kesaksiannya, saya mendengar desas-desus dari sini, dan kemudian saya bertanya ke sini, kemudian kami berjanji bertemu di sini. Seperti itu dan seperti itu lagi keterangan dari orang-orang yang dihadirkan sebagai saksi. Apakah saksi-saksi seperti ini punya kualitas dari sudut pandang hukum? Dan kalau saksi-saksi yang dihadirkan ini, atau orang-orang yang dihadirkan sebagai saksi ini tidak punya kualitas seperti ini, lantas bagaimana sistem penerimaan saksi-saksi ini yang diterapkan oleh jaksa penuntut umum? Karena saksi-saksi ini tidak mungkin hadir di persidangan memberi keterangan kalau tidak melalui pintu yang namanya jaksa penuntut umum. Saya kira kalau kita bicara saksi itu jelas, setidak-tidaknya orang itu mendengar dan tidak memberikan cerita yang saya istilahkan cerita-cerita warung kopi lah ya. Kira-kira begitu istilah saya. Obrolan-obrolan warung kopi. Sama seperti obrolan isu pelecehan seksual Brigadir C.
Begitu juga dengan saksi-saksi yang dihadirkan untuk memberikan kesaksian membenarkan isu pencabulan Mas Beki. Ini obrolan-obrolan warung kopi semua. Obrolan-obrolan warung kopi semua. Saya mendengar dari si ini, kemudian kami berjanji ketemu di sini, dan kemudian begini pembicaraan selanjutnya. Begini kata dia, begini katanya, begini kata si itu, dan seterusnya. Ini bukan saksi. Nah, yang menjadi tanda tanya adalah kenapa jaksa penuntut umum meloloskan orang-orang yang katanya saksi tapi tidak punya kualitas menurut hukum. Tidak punya kualitas dari sudut pandang hukum. Kenapa diloloskan? Kenapa dihadirkan oleh jaksa penuntut umum? Dari serangkaian kejanggalan ini, dari serangkaian blunder demi blunder yang terjadi, saya kira kita patut mengambil kesimpulan sementara. Kesimpulan sementara bahwa isu pencabulan dalam kasus Mas Beki, anak Kiai Jombang, adalah kasus yang direkayasa oleh oknum-oknum aparat. Dan oknum-oknum aparat, pemain hukum ini, inilah yang harus kita lawan. Tidak boleh kita diamkan. Kalau kita diamkan, dan kalau permainan hukum seperti ini terus terjadi dan terus terjadi lagi, kita semua berpotensi menjadi korban kesewenang-wenangan. Oke? Ingat, kemarin Brigadir J disusul Mas Beki, tidak menutup kemungkinan besok saya dan lusa Anda. Kita semua berpotensi menjadi korban kesewenang-wenangan. Kalau kita tidak menginginkan itu, maka sikap yang paling tepat bagi rakyat Indonesia hari ini adalah bangkit lawan kesewenang-wenangan. Kita tidak melawan institusi penegak hukum. Yang kita lawan hari ini adalah oknum-oknum aparat yang memanfaatkan simbol-simbol penegak hukum untuk bertindak sewenang-wenang. Jadi kita melawan kesewenang-wenangan, bukan melawan institusi penegak hukumnya. Tak boleh takut. Kalau kita takut, maka Brigadir J tidak akan, arwah dari Brigadir J tidak akan tenang di alam baka, karena dia tidak akan pernah mendapat keadilan. Kalau kita takut, Mas Beki yang saat ini tidak akan pernah mendapatkan keadilan bagi dirinya. Dan kalau kita takut, besok dan lusa saya dan saudara adalah korbannya. Jadi oknum-oknum pemain hukum dalam institusi penegak hukum inilah yang menurut saya harus kita lawan. Dan kalau bisa, entah kepada Kapolri, entah kepada Presiden, entah kepada wakil-wakil kita di Senayan sana, kita tuntut mereka untuk bersihkan oknum-oknum pemain hukum dalam institusi penegak hukum. Demi marwah hukum, demi marwah institusi penegak hukum, demi marwah bangsa ini. Saya kira seperti itu. Oke, kita cek komentar. Mas boleh minta kopi? Saya pengen kopi. Astaga, Mas minta maaf, minta ampun ya. Saya kepengen kopi. Terus kalau memang Agus itu baik, kenapa dia tidak dengar baik-baik? Ini Agus masuk lagi. Boleh, thank you. Izin ngopi.
Malam ini Agus masuk lagi. Gus kalau kamu Ketua Sipir Anti Hoax yang diketuai Arya Novianto, dia penipu, modus donasi, dia bajingan. Astaga. Mas, ini yang begini-begini dilempar aja. Komentar yang begini dilempar aja. Ini merusak. Tidak sesuai. Yang nggak percaya dengan kebenaran, bos. WCC mantap. Ya, sebagai LSM, ya, kemarin saya setuju bahwa LSM itu adalah aset kota, aset daerah. Oke, LSM itu adalah aset kota Jombang. Yang menjadi pertanyaan hari ini adalah apakah LSM itu masih berjalan dalam koridor kebenaran ataukah sudah mulai bermain deal-dealan dengan para pemain hukum. Catat itu. Turut nyimak Bang Oni, salam sehat selalu, Arowoko. Siap. Gus Sherlock ya. Udah Gus, ini seperti kemarin kita lewati aja. Bravo Indonesia Raya, Van Bravo Mas Beki. Sidoarjo hadir, Bang maju terus. Siap Huda Koirul, terima kasih. Nggak nyambung koyo Agus lagi. Ini kok Agus jadi ramai lagi Agus di sini. Jadi nggak fokus. Biasanya nggak pernah takut. Oke. Agus Syah Jundi, boleh nggak ini yang nama Agus Syam Judi ini saya curigai sebagai si AS ya, AS kemarin ya, boleh nggak nih? Boleh nggak ini saya curigai sebagai AS itu? Oke, saya tantang ya, kalau ini adalah akun samarannya si AS, saya tantang Anda. Kasih peluang, kita dialog live. Berani tanggapi tantangan saya? Saya minta peluang, kita dialog live. Oh, bukan AS, NS. Oke. Inisialnya NS, bukan AS. Ini di sini apa ya? Agus Syah Jundi. Oke. Agus Syah Jundi ini saya bacanya saya langsung ingat si yang berinisial NS itu. Jadi kalau ini adalah akun samaran Anda, saya tantang Anda, berikan peluang, kita dialog live. Oke? Supaya sama-sama kita membuktikan argumen yang berkualitas dan disaksikan langsung oleh rakyat Indonesia. Jangankan ini oknum LSM ini ya, saya mau debat dengan wartawan televisi, saya mau debat. Oke? Wartawan televisi yang kemarin mendokumentasi beberapa momen terus framing yang sama sekali tidak sesuai dengan fakta lapangan, saya mau debat itu. Jangankan oknum LSM ini, maaf bukan merendahkan, Anda bukan kelas saya. Ya. Para pelaku industri hukum telah ditampakkan. Ya, ini yang kita lawan. Oke? Jadi ini adalah oknum ya, bukan institusinya yang kita lawan ya. Sekali lagi saya ingatkan, saya tegaskan saudara-saudara bahwa yang kita lawan hari ini adalah kesewenang-wenangan, adalah oknum-oknum aparat yang memanfaatkan simbol-simbol institusi penegak hukum untuk bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat. Merekayasa kasus ini, merekayasa kasus itu demi kepentingan dan uang. Dan oknum-oknum ini jelas menodai marwah
institusi penegak hukum. Dan ini yang kita lawan. Oknum-oknum seperti ini jelas menodai marwah bangsa dan negara. Oknum-oknum seperti ini menodai marwah hukum itu sendiri. Ini yang kita lawan. Kalau institusi itu, saya ulangi, milik bangsa, milik negara, milik rakyat, harus dijaga, harus dihormati, harus dicintai. Wajib bagi seluruh rakyat Indonesia untuk menjaga, menghormati, dan mencintai institusi itu. Saya berani sembunyi. Oke, saya nggak tahu. Oke, siap. Oke, ini kayaknya nggak ada komentar yang Oke, nggak ada lagi komentar yang berkualitas. Saya kira cukup dulu live kita malam ini. Ini di Facebook ada live ya. Siap, hormat buat yang di Facebook ya. Terima kasih sudah mengikuti live saya. Yang di YouTube, terima kasih sudah mengikuti live saya. Oke. Intinya, saudara-saudaraku, saya ingin ingatkan, Bung Karno pernah bilang begini. Berikan aku 10 pemuda. 10 kok saya tunjuk 2 jari ya? Lucu. Berikan aku 10 pemuda, maka akan kugoncangkan dunia. Yang cinta tanah air. Siap. Oke, yang cinta tanah air. Oke. Jadi kata Bung Karno, berikan aku 10 pemuda yang cinta tanah air, maka akan kugoncangkan dunia. Hanya dibutuhkan 10 pemuda. 10 pemuda saja, enggak banyak. Intinya yang mencintai tanah air. Benar-benar mencintai tanah air dengan tulus. Dengan murni. Tanpa embel-embel yang lain. Nah, pemuda-pemuda seperti ini, kalau ada 10 saja, kata Bung Karno, bisa mengguncangkan dunia. Bukan kegeeran. Maaf kalau saya merasa diri saya salah satu dari pemuda itu. Ada nggak yang mau jadi salah satu dari pemuda itu sehingga kita menjadi 10? Ada satu lagi, Bang. Siap. Dan beri 10 orang tua akan saya cabut Semeru. Dan berikan saya 10 orang tua, maka akan ku cabut Semeru dari apa? Dari akarnya. Dahsyat itu. Semeru itu gunung. Tapi apa kata Bung Karno? Kalau saya punya 10 orang tua, saya yakin yang dimaksudkan adalah 10 orang tua yang cinta tanah airnya, yang bijaksana, yang hatinya itu benar-benar tulus dan murni, tanpa ada ambisi untuk mengejar harta dan tahta. Nah, 10 orang tua seperti ini, kalau dikumpul, bukan kita ya, mungkin bangsa ini membutuhkan 10 pemuda dan saya salah satunya. Semoga ada saudara-saudara yang merasa terpanggil untuk menjadi kedua dan ketiga dan seterusnya sehingga menjadi 10 dan 10 orang tua, dan kita akan cabut itu Semeru dan kita goncangkan dunia. Kita Nusantara. Oke? Saatnya kita bangkit. Jangan menjadi Brigadir J, jangan menjadi Mas Beki. Mari kita pertahankan kemerdekaan kita sebagai rakyat, kebebasan kita sebagai rakyat. Kita akan menghormati pemerintah, kita akan menghormati hukum, kita akan menghormati aparat. Kalau kita hak-hak kita sebagai rakyat tidak dirampas dengan kesewenang-wenangan. Saya Kristianto Yunoni
Tetap semangat menjadi rakyat merdeka. Salam NKRI.